Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abadi dengan NIM 08062506, dan ini Nama saya Icitra Diandra dengan NIM 0804062509. Dan saya Asifa Intan Madina dengan NIM 084625025023. Jadi di sini kita akan membahas tentang Konsep Karakteristik dan dampak radikalisme, liberalisme, dan moderasi dalam beragama. Oke, jadi gini, kita sering dengar kata liberal, apalagi kalau ngomongin soal agama. Biasanya langsung kepikiran, oh ini mah paham kiri. Dan ya, secara umum liberal memang sering diposisikan ke kiri, karena banyak idenya yang ingin membebaskan individu dari aturan-aturan yang dianggap terlalu mengikat. Tapi apa sih sebenarnya liberalisme dalam beragama itu? Secara konsep, liberalisme dalam beragama itu intinya memberi kebebasan penuh pada individu buat menafsirkan ajaran agama sesuai pandangan pribadi mereka. Jadi bukan lagi patokannya ulama, tradisi, atau teks secara literal, tapi lebih ke yang penting menurut saya begini. Jadi mereka percaya bahwa agama harus fleksibel, relevan, dan bisa disesuaikan sama kondisi modern. Nah, dari itu muncul beberapa karakteristik yang khas, yakni pertama, penafsiran bebas. Jadi orang merasa punya hak yang sama dengan ahli agama untuk menafsirkan teks suci. Dan yang kedua, rasionalisme. Ajaran agama diuji pakai logika dulu. Jadi kalau dianggap gak cocok dengan nilai modern, ya ditafsir ulang. Yang ketiga, yakni prioritas pada kebebasan individu. Aturan agama yang dirasa membatasi dianggap bisa dinegosiasikan gitu. Dan yang keempat, relativisme. Kebenaran agama dianggap gak absolut karena semua orang punya sudut pandangnya sendiri. Kedengarannya sih modern banget, tapi apa dampaknya? Jadi dampak positifnya, paham ini bisa bikin orang lebih terbuka, beda menghakimi, dan lebih toleran sama perbedaan. Buat sebagian orang, pendekatan liberal bikin agama terasa lebih ramah dan gak baku. Tapi dampak negatifnya juga besar, karena ketika semuanya serba bebas, batas antara ajaran agama dan pendapat pribadi bisa jadi kabur. Lama-lama ajaran jadi ikut selera manusia, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan ajarannya. Dan ini bisa memicu fragmentasi, alias kelompok agama jadi pecah-pecah karena setiap orang merasa tafsirnya paling valid gitu. Akhirnya liberalisme dalam beragama bukan cuma soal kebebasan, tapi juga soal ketegangan antara kebebasan individu dan otoritas ajaran itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, yang sering bikin orang mikir gak kali adalah sejauh mana sih kebebasan boleh masuk sebelum pada akhirnya justru menghilangkan inti agama itu sendiri. Dan disitulah perdebatan liberalisme dalam beragama selalu bermuara. Pada video ini, saya akan memaparkan secara ringkas mengenai moderasi beragama, yaitu pendekatan beragama yang mengutamakan keseimbangan, keharmonisan, dan sikap saling menghormati dalam masyarakat yang plural. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan nilai keseimbangan sebagai prinsip utama. Sikap ini tidak membawa seseorang ke arah ekstrim, baik dalam bentuk fanatisme yang berlebihan maupun sikap yang terlalu longgar terhadap ajaran agama. Dalam kerangka moderasi, ajaran agama dipahami secara komprehensif dan proporsional. Artinya, seseorang tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu, melainkan melihat keseluruhan nilai agama yang mengajarkan kedamaian, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, moderasi beragama membentuk individu yang mampu hidup berdampingan, tidak mudah menghakimi perbedaan, serta mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan pendekatan damai. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, moderasi beragama menjadi landasan penting agar interaksi antar individu dan antar golongan dapat berlangsung secara harmonis. Terdapat 4 karakter utama dalam moderasi beragama.
Yang pertama, komitmen kebangsaan. Sikap beragama harus berjalan sejalan dengan upaya menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi mencakup penghormatan terhadap keyakinan orang lain serta kesediaan untuk memberi ruang bagi setiap individu dalam menjalankan agamanya. Yang ketiga yakni anti kekerasan. Dalam moderasi, setiap bentuk kekerasan baik fisik, verbal maupun simbolik ditolak. Penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nilai-nilai agama dan budaya lokal dapat saling mendukung selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Hal ini menunjukkan kemampuan agama beradaptasi dan hadir secara damai dalam lingkungan sosial masyarakat. Moderasi beragama memberikan sejumlah dampak positif dalam kehidupan sosial. Yang pertama, memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat. Yang kedua, membantu mencegah berkembangnya paham ekstrem dan radikal. Yang ketiga, menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, moderasi beragama menumbuhkan generasi muda yang lebih inklusif, bijaksana, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat yang beragam. Melalui sikap moderat, kita dapat membangun kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis, sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idwit Radiandra dengan NIM 0804062509. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, karakteristik, dan dampak radikalisme. Jadi radikalisme sendiri yaitu adalah pemahaman yang inginkan perubahan secara total dengan cara-cara yang ekstrim. Ciri utamanya biasanya menganggap dirinya paling benar, tidak mau menerima perbedaan, cenderung memaksakan kehendak, membolehkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah karakteristik radikalisme. Ciri utamanya biasanya yaitu intoleransi. Intoleransi itu tidak mau menerima perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, anti keragaman, keyakinan sebagai bagian dari negara. Terus yang ketiga adalah pemahaman agama secara tekstual, memahami ayat atau hadis secara sempit tanpa melihat konteks, sejarah, dan tujuan ayat. Dan ketiga, dampak radikalisme, konflik. Yang pertama adalah konflik sosial, konflik antar kelompok masyarakat, perpecahan dan hilangnya rasa persaudaraan. Dan yang kedua adalah kekerasan dan terorisme, aksi bom, penyerangan, dan tindakan ekstrim lainnya. Dan yang ketiga adalah citra agama menjadi buruk. Ajaran agama dianggap keras karena ulah seorang radikal, ulah kelompok radikal. Contoh radikalisme sendiri, contoh radikalisme yang ada di Indonesia, yang salah satu contoh radikalisme yang terkenal di Indonesia yaitu Bom Bali 2022. Jadi tragedi Bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2022. Jadi menurut sumber yang saya baca yaitu Detik News, kronologi Bom Bali 12 Oktober 2022 yaitu jadi tragedi Bom Bali 12 Oktober 2022 itu terjadi sebanyak 3 kali ledakan. Dikutip dari buku berjudul Tragedi Ledakan Bom Bali seri 1, karya Pusat Data Analisis Tempo, berikut kronologi Bom Bali 2022. Pukul 22.00 WITA, sebuah mobil berhenti di depan Sari Club sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Legian, Kuta Bali. Tersangka pindah ke mobil di depannya yaitu mobil dengan nomor polisi AD 1529BA kemudian melarikan diri. Lalu ledakan pertama terjadi di Pedis Cafe pukul 23.17 WITA. Ledakan kedua terjadi di Sari Club pukul 23.17 WITA. Dan selanjutnya ledakan ketiga berlokasi di jalanan kosong di kawasan Renon 50 meter di kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Jadi tragedi Bom Bali 2022 ini sudah ditemukan pelakunya yang terdiri dari Ali Imron dengan hukuman seumur hidup, Amrozi dengan hukuman mati,
Imam Samudra dengan hukuman mati, dan yang terakhir Ali Gufron dengan hukuman mati. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembahasan di atas adalah radikalisme adalah pemahaman yang menginginkan perubahan dengan cara-cara yang ekstrim, bahkan kekerasan. Pemahaman ini lahir dari sikap merasa paling benar, menolak perbedaan, dan memahami agama atau ideologi secara sempit. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan pemahaman agama yang tepat agar terhindar dari pemikiran seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.